teman-teman MC yang kemarin juga membuat acara kami di pinggir jurang juga ya. Minggu lalu kebetulan juga ada acara kami bijak memilih ya, Mbak Inayah dan Budi dan Ari juga menjadi MC-nya, dan saya stres selama di kursi penonton sebenarnya gara-gara mereka. Jadi hari ini saya menikmati karena bukan jadi ini. Nah, mungkin teman-teman saya mau memperkenalkan diri juga karena saya nggak tahu di sini apakah sudah ada yang membuka website bijakmemilih.id. Oh sudah. Suka kemarin nonton ini nggak, ikut acaranya festival pemilu, ada yang ikut nggak? Oh ikut. Ada yang ikut? Oke. Mungkin bingung mas ini siapa gitu ya, saya ini siapa gitu, karena yang muncul biasanya Mbak Afu, kalau nggak Mbak Abigail gitu ya. Tapi saya menjanjikan saya juga termasuk yang kerja di belakang. Jadi ini bukan tipu-tipu ya. Jadi saya namanya Prasetya, saya adalah bagian dari Bijak Memilih, termasuk co-initiator. Tapi biasanya memang bergerak lebih banyak di belakangnya gitu ya, ketimbang misalnya teman-teman seperti Mbak Afu atau Mbak Abigail. Dan tadi kalau diminta menanggapi, saya bingung kan topiknya ada isu kepemiluan ya, tapi tadi nggak ada kayaknya ngomong isu pemilu. Mungkin karena bingung juga mau ngomongin apa gitu ya. Saya juga merasa mungkin teman-teman bingung kali ya untuk mau ngomongin apa dari isu pemilu ini. Jadi kalau saya mungkin mulainya dari cerita aja deh, yang sebenarnya sangat relate dengan apa yang kami di Bijak Memilih coba lakukan. Pada dasarnya Bijak Memilih itu adalah gerakan yang mau mencoba supaya teman-teman atau kita semua ini memilih dengan sadar. Dan memilih itu berbasis kepada nilai preferensi yang kita miliki. Dan mencari siapa, entah itu partai politik, entah itu capres, entah itu caleg, yang paling dekat dengan nilai-nilai dan juga preferensi yang kita miliki. Karena kadangkala kalau kita sadarin gitu ya, mungkin dulu waktu saya masih muda gitu ya, 20 tahun lalu gitu, atau 30 tahun yang lalu gitu, banyak sekali kalau kita mau milih itu kan kebanyakan entah sama papa mama kita, keluarga kita, om kita, atau mungkin kakak kita gitu, yang memang menceritakan, oh saya tahu nih kandidat ini, kamu pilih itu aja gitu. Dan banyak sekali cerita-cerita yang kita dengar gitu, terutama dari teman-teman Bijak Memilih yang juga mengalami pengalaman yang serupa. Nah saat ini kita merasa bahwa kayaknya udah nggak bisa lagi deh demokrasi Indonesia harus bergantung hanya kepada kita mendengar dari orang lain, tapi kita nggak mencari dari diri sendiri kita. Nah makanya dengan Bijak Memilih ini kita pingin banget supaya teman-teman tuh bisa mengkritisi siapapun calon atau partai yang teman-teman mau pilih gitu ya, mau pilih di dalam pemilu kali ini. Jadi kalau bisa melihat saat ini sekarang, kalau saya ngelihat dari teman-teman tadi tim paslon coba menceritakan, saya rasa sebenarnya perlu ditanya adalah apakah di dalam program ataupun rencana ataupun komitmen ataupun nilai dari masing-masing tim paslon ini ada nggak komitmen untuk meningkatkan kualitas dari si pemilu itu sendiri. Gimmick boleh, joget-joget boleh, nyanyi boleh, of course itu kan bagian dari pemilu ya, orang kan ingin menarik siapa yang paling menyenangkan gitu. Saya nggak merasa itu sebagai sesuatu yang salah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah gimana nggak cuma hanya gimmick gitu, tetapi bagaimana juga menggiring bahwa pemilu ini ngomongin soal gagasan, ngomongin soal bagaimana sih yang mau saya lakukan. Dan itu menjadi bagian yang terus untuk digaungkan dan diedukasi secara lebih masif. Kalau misalnya alasannya adalah, ya karena rakyat kita sukanya gitu. Ya kalau kayak gitu, berarti bukan memimpin dong namanya. Namanya itu apa? Ngikutin doang. Lah apa gunanya jadi pemimpin? Justru pemimpin itu akan menciptakan tren baru. Saya ingin mencoba mengedukasi masyarakat, walaupun kondisi masyarakat kita masih seperti ini. Nah itu yang sebenarnya saya penasaran. Pengen tahu dari masing-masing tim, calon pasangan ya, baik dari capresnya maupun dari partai politik, ada nggak komitmen untuk bisa menuju kita ke pemilu yang lebih baik? Saya kasih cerita ya, teman-teman mungkin yang kemarin ada datang ke festival pemilu gitu di minggu lalu banget gitu. Kan saya kemarin banget kita itu postmortem gitu ya, kita berkumpul lah semua panitia gitu ya, terus kita nanya pendapat dari teman-teman yang datang, oh seneng banget, kita bisa interaksi dengan partai, kita bisa dengar, kita bisa kritisi, bla 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 segala macam. Terus adalah pertanyaan, gimana feedback partai politik gitu? Karena awalnya sangat susah, kita bisa mendatangkan 18 partai untuk buka booth kayak di Inakraf, kayak di Gias, itu sesuatu yang baru banget, yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya gitu. Dan ternyata respon partai mengatakannya tuh saya kaget gitu. Wah, terima kasih ya udah diundang ke acara ini, kami pun juga nggak nyangka ternyata anak-anak muda kritis ya. Lah kemana aja lu gitu kan, kita mikir kan, kenapa orang-orang kan ini bukannya sering turun dapil, ngobrol, ketemu dengan banyak orang gitu. Ternyata ketika digali, ya kebanyakan interaksinya itu sifatnya adalah satu arah, echoing, cuma menyampaikan. Tapi ketika ternyata diberikan platform seperti itu bahwa
ada anak muda datang keliling dari satu partai ke partai lain, mengkritisi, ngobrol sama calegnya, akhirnya mereka berdua ternyata sama-sama belajar. Para pemilih merasa, oh ternyata politik nggak seseram itu ya, ternyata nggak membuat kita jadi tidak aksesibel ya. Dan di dalam partai politik pun juga merasa, oh ternyata anak muda tuh bisa kritis ya, dan bisa diajak dialog terhadap program. Nah ini yang sebenarnya kami harapkan sebagai salah satu program ataupun komitmen dari masing-masing tim, dari calon capres, cawapres, untuk bisa mendorong pemilu kita yang lebih berbasis kepada gagasan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras.